Setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, bisa dimulai ini paparannya. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih kepada tim evaluator. Saya Sri Armeni, Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, bersama tim Ibu Wakil Ketua sebagai Ketua JKI dan masing-masing koordinator area. Yel PA Kabanjahe. Are you ready? Go! Mahkamah Agung. Unggul. Badilah. Excellent. BTA Medan. Jaya. PA Kabanjahe. Paten. WBNA. Harus. WBBM. Pasti. PA Kabanjahe. Maju terus. Awas, gak bisa mundur. Menjual juga kita terima. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Kabanjahe menuju wilayah bebas korupsi. Pengadilan Agama Kabanjahe berada di Kabupaten Karo. Pengadilan Agama Kabanjahe mempunyai visi dan misi, slogan paten dan moto dengan keadilan dan semangat kerja kami siap melayani Anda. Pembangunan zona integritas mempunyai 6 area. Area pertama, manajemen perubahan. Sebelum JKI, komitmen pimpinan itu tidak ada, pola pikir yang semakin sempit, budaya kerja yang malas, disiplin masih sangat rendah. Alhamdulillah ya Pak Arif, sejak adanya JKI ini, perubahan pola pikir, mindset, budaya kerja sangat drastis berubah, perlahan tapi pasti. Komitmen pimpinan sangat dibutuhkan karena pimpinan itu menjadi contoh, role model, dan juga adanya agen perubahan. Kemudian pimpinan itu mempunyai komitmen adanya Jumat bersih dan Jumat sehat yang dilakukan setiap terjadwal. Adanya sholat berjamaah, kemudian adanya reward dan punishment. Kita juga melakukan briefing di PTSP untuk pelayanan prima kepada masyarakat. Dan tidak kalah penting untuk mendisiplinkan bagi pegawai, kita lakukan apel pagi dan apel sore yang mana diimplementasikan dengan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Dan kita ucapkan juga fakta integritas dan melakukan bintal untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan menurunkan resiko kegagalan akibat perubahan dan merubah pola pikir dan budaya kerja yang menjadi lebih efektif dan efisien. Area 2, penataan tata laksana. Nah ya Pak Arif, sebelum JKI ini Pak Arif bisa lihat ya bagaimana pegawai masih melakukan pekerjaan yang sangat manual sehingga tidak mengefisiensi dalam kinerjanya. Akan tetapi sejak ada JKI, alhamdulillah kita melakukan e-office, baik itu kepanitraan maupun sekretariatan. Kepanitraan kita lakukan monat dan review SOP. Kemudian pengelolaan manajemen media. Ini media kita punya prinsip 1 hari minimal 1 berita harus tayang karena kita mendapatkan peringkat pertama untuk pengelolaan website baru-baru ini di tingkat PTA Medan. Kemudian terkait pelayanan publiknya secara elektronik, untuk bagaimana kinerja kita bisa terpenuhi, kita punya aplikasi validasi akta cerai. Bagaimana ini meminimalisir terjadinya pemalsuan akta cerai. Dan kemudian ada aplikasi aparat, aplikasi panjar biaya perkara. Ini sangat bermanfaat Pak Arif bagi masyarakat karena masyarakat bisa menghitung sendiri panjar biaya perkaranya, sehingga untuk meminimalisir terjadinya gratifikasi pungli di satker kita ini. Kemudian Pak Arif, ini ada buku tamu elektronik. Kalau Pak Arif datang, kita lakukan ini kepada tamu siapapun juga. Ini buku tamu elektronik ini Pak, terintegrasi langsung. Itu Pak, ada CCTV-nya Bapak, wajah Bapak yang kita dalam aplikasi itu bisa langsung nampak di situ ke Badilak atau Pondok Pusat. Untuk mengukur kinerja kita, baik itu di kepanitraan maupun sekretariatan, kita punya ada aplikasi monitoring kinerja. Khusus di perkara yaitu SIPP, bagaimana dia penanganan perkaranya. Kemudian ada aplikasi antrian sidang ini Pak ya. Nah,
ini sangat bermanfaat, apalagi di masa pandemi ini ya Pak ya. Inilah untuk menghindari kerumunan Pak. Ini sangat bermanfaat di aplikasi ini. Tujuannya Pak ini meningkatkan penggunaan IT, efisiensi, efektivitas proses manajemen dan kinerja pada satker kami Pak. Area 3, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini Pak Arif bisa lihat sendiri begitu pusingnya pegawai kami dalam pengelolaan sumber daya manusia karena tidak efektif tadi tuh. Nah, tidak ada reward dan punishment. Alhamdulillah ya Pak Arif ya. Sejak adanya JET ini sangat membantu kinerja dari bagian kepegawaian, di mana kita adakan DDTK, kemudian Bintek bekerja sama dengan PTA, Badilak juga. Ini saat pandemi ini diklat online ini sangat digemari Pak. Sampai-sampai saya mendapatkan istilahnya Pak campaign meeting Pak, dapat tiket untuk nantinya dari Pusdiklat Mahkamah Agung karena saya rajin dan memotivasi untuk kawan-kawan supaya rajin mengikuti diklat. Saat ini saya mengikuti 2 diklat langsung hari ini Pak. Kemudian ada memberikan reward dan punishment. Ini aplikasi Sikep ini langsung terkoneksi dengan Badilak Pak. Untuk mengukur kinerja pegawai, kita penilaiannya ada di SKP dan LLK Pak ya. Kita lakukan connect juga Pak di area 3 ini, yang tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia di lingkungan satker. Ini dalam hal pengembangan kompetensi Pak, bagaimana supaya profesional. Kemudian Pak Arif di area 4 ini penguatan akuntabilitas sebelum JET, dimanapun itu yang namanya pimpinan itu masa bodoh, nggak mau tahu, nggak mau terlibat langsung, ya kan? Dan kemudian pengelolaan akuntabilitas juga tidak terencana loh Pak, tidak secara optimal. Alhamdulillah Pak, sejak adanya JET ini Bapak bisa lihat langsung keterlibatan pimpinan itu saya langsung tuh Pak dalam penyusunan asakip dan LKJIP. Dan ini juga LKJIP kami setiap tahunnya semakin meningkat ya dengan 77%. Kemudian akumulasi penilaian komponen juga sudah nampak ini presentasinya di slide kami Pak. Kami juga punya aplikasi inovasi area 4 ini yaitu e-sakip. MOU dengan Dukcapil Pak, ini terkait perubahan status dari menikah menjadi janda atau duda Pak. Untuk pelayanan service excellent kita undang BSI Pak untuk kerjasama bagaimana melatih adik-adik di PTSP agar bisa maksimal memberikan pelayanan dengan 5R dan 5S. Apalagi masa pandemi 5M Pak. Itu Pak. Fasilitas baru kami ini Pak, pelayanan di Paber. Jadi Pak, kami kayaknya satunya untuk di Sumatera Utara ya Pak ya. Meskipun kami kelas 2 tidak ada dana dari pusat, kami berusaha. Ini Pak, rencana aksinya Adinda Mirta Pak, dia sebagai CPNS. Alhamdulillah kemarin berhasil mendapat 5 besar loh Pak. Ini Bapak lihat sebelum adanya perubahan, sebelum JET adanya ini seperti ini ya Pak ya. Sesudah JET dan dia melakukan rencana aksinya yang dapat 5 besar ini Pak. Ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Pak. Ini yang melatar belakangnya Pak. Nah, ini penghargaan yang kami dapat Pak. Alhamdulillah ya. Ini semua sebenarnya masih banyak lagi Pak penghargaan yang kami dari KPPN ya kan. Cuma nggak sempat lagi, nggak ada tempat lagi ini di tangga-tangga menuju ruang atas Pak untuk ditempelkan Pak. Yaitu penghargaan yang menurut kami sangat bagus itu Pak. Skala nasional itu penghargaan penilaian website terbaik Pak. Juara 2 kami loh Pak se-Indonesia. Nah, yang baru-baru ini yang saya bilang tadi website terbaik juara 1 sewilayah TTA Medan. Kemudian Pak, kami salah satu ya Pak ya. Udah 3 kali APM kami excellent Pak. Ini tahun ini APM yang keempat Pak. Mudah-mudahan excellent kembali Pak. Nah, ini inovasi-inovasi yang Bapak kemarin minta, udah kami linkkan. Tapi nggak apa-apa, kami jelaskan sedikit. Inovasinya itu yang untuk inovasi PHK Banjai internal kami ada 5 Pak, Badilak 13. Untuk PHK Banjai eksternalnya Pak, yang bersifat non by system gitu Pak 19. Inovasi Mahkamah Agung ada 11. Yang sifatnya sistem Pak, semua terintegrasi dia Pak. Nah, testimoni dukungan stakeholder Pak. Mungkin masih banyak Pak, cuman yang dibutuhkan yang penting-penting aja, semuanya padanya penting Pak. Ini dah ada kita Ibu
Ibu Jenny Widya Suara sangat mendukung penuh agar PAK Banjar itu bisa berhasil gitu kan Pak. Ini Sekban, Sekretaris Badan di Pusdikat Kumdil Mahkamah Agung mendukung penuh untuk terjadinya perubahan di PAK Banjar ini Pak. Kejaksaan, Polri, juga Ibu Kori, Ibu Bupati ini sangat banyak mensupport PAK Banjahe Pak, dan ini semua Bapak bisa lihat di channel YouTube PAK Banjahe loh Pak. Iya Pak. Nah, ini juga testimoni masyarakat, para pihak, unsur tokoh agama, pemuka masyarakat ini Pak. Semua juga ada di channel YouTube kami Pak. Kesimpulannya Pak, Pengadilan Agama Kabanjahe itu telah melakukan loh Pak pembangunan zona integritas. Terbukti ada 5 Pak yang sangat urgen. Yang pertama Pak, pelayanan yang bebas dari pungli dan gratifikasi. Yang kedua, bersikap aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder. Yang keempat, optimalisasi pemanfaatan IT dalam kinerja dan pelayanan publik. Kelima, memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan wujud dalam inovasi. Atas seluruh capaian yang telah diraih ini Pak, saya yakin dan percaya Pengadilan Agama Kabanjahe sudah sepantasnya dan selayaknya mendapat predikat wilayah bebas korupsi. Makan jeruk ketiga binanga dari Kabanjahe berkelok jalannya ke sana. Meski kita letih bekerja, hati senang PAK Banjahe bisa meraih WBK. Bunga mawar, bunga melati indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri. Kami tunggu tim Kemenpan RB datang kemari. Terima kasih. Bujur, menjua-jua kita kerina. Pengadilan Agama Kabanjahe maju terus, awas nggak bisa mundur. Menjua-jua kita kerina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu atas semangatnya dan penjelasannya terkait pembangunan zona integritas menuju WBK di Pengadilan Agama Kabanjahe. Tadi sudah dijelaskan banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Kabanjahe ya Bu ya. Saya lihat juga Pengadilan Agama Kabanjahe ini ternyata paham gitu permasalahan yang dihadapi masyarakat di sana gitu. Mungkin kita mulai saja Bu diskusinya. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih Bu Widi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sri Armaini SHIMH selaku Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe dan seluruh pejabat serta pegawai yang sempat hadir dalam evaluasi zona integritas tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Arif Budiawan. Saya hari ini bersama Ibu Vivi bertugas sebagai evaluator dari tim penilaian nasional Kementerian PAN-RB. Mencoba kembali lagi nih Bu, kembali lagi menggali terkait pembangunan DESI yang ada di Pengadilan Agama Kabanjahe, karena di database kami tahun sebelumnya kan ini pernah dinilai juga ya Bu, di PPN gitu ya. Nah itu ini karena kali kedua nih kami evaluasi. Pertanyaan kami Bu sebagai pengantar mungkin untuk lebih dalam lagi kita diskusi adalah perubahan apa nih Bu yang ada di pengajuan tahun 2021 dibandingkan dengan pengajuan di tahun 2020 Bu. Itu dulu mungkin yang perbedaan yang mendasar gitu Bu, yang mungkin di tahun 2020 kita belum ada ini, tapi di tahun 2021 itu ada dan akhirnya berdampak langsung gitu. Silakan Bu Tuan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Alhamdulillah Pak, kami terima kasih telah diusulkan kembali. Yang pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, sudah banyak terjadi perubahan dalam 1 tahun terakhir ini. Yang pertama ya Pak ya, briefing itu sudah terjadwal Pak. Kita adakan briefing ya, dari Senin sampai Kamis terjadwal dan orangnya berganti-gantian unsur pimpinan ya Pak ya. Yang Kira-kira nih Bu, selama Ibu berada di PAK Banjahe, ada nggak Bu
tadi yang disebutkan oleh bapaknya itu inovasi yang telah disebutkan, ada nggak ibu yang mempunyai insight sendiri ibu terhadap inovasi-inovasi yang telah dibuat oleh PAK Banjaraya? Misalnya ibu selaku ketua melihat kok di sini banyak pungli di wilayah ini nih, di area ini banyak pungli atau banyak suap. Bagaimana kalau kita bikin sistem di sini, bikin mitigasi di sini terkait untuk meminimalisir pungli tersebut? Atau seperti apa? Ini cuma contoh bu. Pernah nggak bu ibu seperti itu di PAK Banjaraya? Mau itu lulus atau tidak lulus itu sebenarnya hanya bonus gitu. Justru zona integrasi ini sebenarnya ya wajib harus dilakukan oleh ASN gitu ya bu ya. Mungkin ya mungkin itu saja dari kami. Kami mohon maaf jika ada perkataan yang salah, baik itu dari Pak Arif ataupun dari saya sendiri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Terima kasih, Wah, Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu ke PAK Banjaraya untuk melihat langsung. Terima kasih bu. Terima kasih bu Bapak Ibu.